Shalom, jangan pernah melepaskan iman kita dari Tuhan Yesus karena ada satu upah rohani, upah jasmani yang besar yang menanti kita semuanya. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah namun mengejar juga. Kalau kita melihat sebuah proses kelahiran seorang anak di muka bumi ini, di sana ada satu pelajaran penting. Pelajaran tentang apa? Tentang pelajaran seorang pemenang. Sang pemenang yang lahir di muka bumi ini. Kenapa harus saya katakan demikian? Karena untuk dia bisa lahir, awalnya dia merupakan sperma yang berjuang bersama-sama dengan jutaan sperma, berjuang bersama-sama untuk membuai satu sel ovarium atau sel telur. Jadi lahirnya seseorang di muka bumi ini itu menandakan bahwa dia adalah seorang yang sudah menaklukkan jutaan dari sperma yang luar biasa. Jadi kita kalau bisa lahir dan ada sekarang ini, pada dasarnya kita itu memiliki kodrat seorang pemenang, genetika seorang pemenang. Tapi mengapa citra diri kita sebagai seorang pemenang seringkali tidak muncul, seringkali kalah, seringkali kemudian tidak terkonektivitas dengan hasil-hasil yang maksimal? Karena cara pandang diri kita yang buruk seringkali membuat kita tidak menjadi seorang pemenang. Kita memandang diri kita begitu sangat rendah sehingga akhirnya kita tidak mengembangkan potensi kita menjadi seorang pemenang. Kita memiliki banyak alasan-alasan sehingga kita tidak berani mencoba. Kita pernah mengalami kegagalan-kegagalan sehingga kita menyerah pada satu keadaan. Kita melihat tantangan-tantangan dan memperbesar tantangan-tantangan itu. Pengaruh-pengaruh negatif dari orang yang memberikan kepada kita semuanya bukan input-input yang bagus, tetapi input-input yang tidak bagus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mendesain diri kita menjadi seorang pemenang. Dari seorang yang namanya Gideon. Gideon, dia memiliki potensi menjadi seorang pemenang walaupun sekitar dia tidak memiliki dukungan yang sangat maksimal untuk dia bisa menjadi seorang pemenang. Infrastruktur dan segala apapun juga tidak memberikan dukungan. Hanya satu dukungan yang paling hebat dia bisa menjadi pemenang adalah Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengatakan memang Tuhan itu menjadi unsur yang sangat penting untuk kita bisa memiliki kemenangan. Tapi saya tidak berbicara tentang secara teologis tentang Tuhan ada di sana. Betul, saya yakin ketika kita bersama-sama dengan Tuhan kita pasti akan menang. Tapi kita akan belajar bersama-sama dari Gideon bagaimana dia bisa mendesain diri dia menjadi seorang pemenang. Yang pertama, jadilah orang yang terseleksi atau terpilih. Nah, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 ini diceritakan di sana bahwa Gideon menyeberang dari sungai Yordan bersama 300 orang. Nah, 300 orang ini adalah orang-orang yang sudah terseleksi, terpilih, dan mereka benar-benar menjadi satu tentara yang sudah dipilih paten dan tidak diganggu-gugat lagi. Nah, 300 ini terpilih dari 32.000 orang yang sudah dibentuk sebagai tentara. Pada waktu Tuhan memberikan perintah kepada Gideon untuk memerangi tentara Midian yang menyulitkan bangsa Israel, Tuhan katakan bentuklah tentara, dan dibentuklah tentara dan terkumpul jumlah tentara 32.000. Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak jumlah itu, aku akan seleksi. Katakan, siapa yang takut, siapa yang gentar, silahkan pulang. Hah? Tuhan? Dia seleksi, jumlah ini terlalu sedikit loh, 32.000, tentara musuh banyak. Enggak, aku akan seleksi. Dan benar diseleksi. Dan Gideon mengumumkan, siapa yang takut dan gentar, silahkan pulang dari tempat ini. Dan benar, jumlah yang pulang itu ternyata 22.000. Tuhan tidak izinkan orang-orang yang takut dan gentar ikut perang. Kenapa? Karena orang yang sudah takut dan gentar di dalam pikiran dan hatinya, dia tidak akan memberikan kontribusi kemenangan. Pada dasarnya dia sudah kalah lebih dulu. Dan kalau orang sudah kalah, dia tidak memiliki daya tempur dan daya semangat. Kemenangan ngapain dia diajak? Hanya bikin sulit saja. Itu sebabnya gereja yang hanya memiliki orang-orang yang pikirannya negatif, kalah, nggak ada itu semuanya, gereja itu tidak akan pernah bisa maju. Singkirkan orang-orang yang tidak memiliki potensi untuk bisa maju. Singkirkan orang yang dipenuhi dengan negatif, dengan pikiran-pikiran buruk. Singkirkan orang-orang yang hanya mikirin tentang gentar, takut. Kalau ini, waduh, takut keluar uang, takut ini semuanya. Singkirkan itu semuanya, karena tidak ada kemajuan. Mereka udah kalah perang. Tuhan tidak izinkan orang yang memiliki ketakutan yang terlalu berlebih dan pikirannya untuk ikut perang karena malah menyulitkan, maka disingkirkan. Dan itu yang akan memberi pengaruh buruk kepada perkembangan kemajuan perang dari Gideon. Dan terkumpullah kemudian jumlah orang yang dari takut itu masih terkumpul 10.000 orang. Dan jadi ada 10.000 tentara. Tapi Tuhan berkata, masih terlalu banyak. Hah? Dari 32 kemudian terseleksi 10.000 ini masih terlalu banyak. Iya. Sekarang aku memberi perintah.
Nanti kalau mereka letih, lesu, dan mereka kemudian minum, kamu perhatikan baik-baik. Siapa yang minum dengan model anjing, maka singkirkan dia. Tapi orang yang minum dengan cara mengambil air dengan tangannya, dia minum dengan di tangan dia, pilih orang itu. Dan akhirnya benar terseleksi. Jumlah orang yang minum seperti anjing, itu jumlahnya sekitar 9.700. Tuhan katakan singkirkan itu semuanya. Mengapa? Karena orang yang minum modelnya anjing, orang itu hanya fokus apa yang ada di kecil dia. Ada yang di bawah. Dan kalau dia hanya fokus di bawah, dia tidak akan bisa memiliki visi benar besar. Dia tidak akan memiliki visi yang sangat visioner. Termasuk di gereja-gereja, kalau seseorang di bawah maju, pikirannya hanya melihat di bawah, hanya minum di bawah, dia tidak akan pernah membawa sumbangsih kemajuan bagi gereja, kemajuan bagi kemenangan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan singkirkan orang yang fokus pada dunia saja. Jangan izinkan dia mengambil bagian daya tempur, karena dia sulitkan. Kenapa? Karena dia fokusnya begitu. Kamu punya program yang besar, kamu punya visi yang ke depan, dia hanya ganggu, dia hanya nyulitin, dia hanya akan nyerang terus-menerus. Maka disingkirkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu. Kalau orang minum dengan model seperti anjing, orang itu tidak akan memiliki tingkat kewaspadaan. Kenapa? Karena fokusnya hanya di bawah. Dia tidak sadar tentang hidup ini adalah perang. Dia tidak sadar bahwa musuh itu ada di sekitar dia. Dia bisa terbunuh kalau tidak waspada. Maka disingkirkan. Jadi 300 orang itu adalah orang-orang yang sudah terpilih, yang sudah diakui, yang sudah memenuhi syarat dan standar dari Tuhan. Kalau kita mau jadi seorang pemenang, maka kita harus memenuhi standar dan ukuran dari Tuhan. Dan sudah terpilih, terseleksi. Maka benar-benar. Ada satu film yang dibintangin oleh Stallone namanya Expendables. Nah, film itu menggambarkan tentang Stallone. Ya diberikan visi, diberikan tugas untuk perang. Apa yang terjadi? Dia memilih dan menyeleksi orang-orang yang tertentu. Dan benar, dia mungkin lebih sedikit jumlahnya. Tetapi karena dia memilih orang-orang yang sangat berkualitas, terpilih, terseleksi, dia memenangkan medan pertempuran. Orang-orang pemenang adalah orang-orang yang sudah terseleksi. Orang-orang yang sudah sangat terpilih. Memenuhi standar-standar kualifikasi yang telah ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendesain diri kita menjadi seorang pemenang? Kita belajar yang kedua dari Gideon, yaitu jadilah orang-orang yang tidak menyerah. Alkitab berkata di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-4, Gideon dan tentaranya itu sudah lelah, sudah letih. Tetapi Alkitab mengatakan mereka tetap bergerak maju. Nah, orang-orang yang pengen menjadi pahlawan, membangkitkan energi pahlawan dia adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Jangan pernah mengibarkan bendera putih. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menyerah kepada keadaan. Banyak pengusaha-pengusaha yang menyerah kepada keadaan. Banyak orang-orang yang menyerah kepada keadaan karena COVID-19 ini. Ada yang sudah bunuh diri, ada yang sudah stres, ada yang sudah tidak mau lagi bangkit karena mereka menyerah kepada keadaan. Begitu susah lagi keadaan. Gideon mengajarkan kepada kita, sekalipun dia letih, sekalipun mereka sudah begitu capek, tapi mereka bergerak maju. Tidak ada kamus di dalam kekristenan untuk kita mundur. Tidak ada kamus di dalam kekristenan untuk kita terhenti. Tidak ada sesuatu yang bisa menghentikan bagi orang-orang yang memiliki genetika pemenang. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita kemudian untuk stagnan bagi orang-orang memiliki potensi sebagai seorang pemenang. Dari kacamata Kristen, tidak ada kamus untuk mundur. Kita terus harus maju bergerak. Kita harus maju bergerak. Saya jadi teringat dengan satu kisah ketika Napoleon Bonaparte akan mengadakan sebuah ekspansi di wilayah Rusia. Dia persiapkan tentaranya, dia persiapkan logistiknya, dia persiapkan persenjataannya. Dia kemudian mulai bergerak maju menuju Rusia. Satu yang tidak diprediksi, yang tidak persiapkan adalah baju dingin. Karena ketika Napoleon Bonaparte tiba di Rusia, itu pada waktu musim dingin. Dan separuh dari tentaranya mati bukan karena perang, tetapi mati karena musim dingin. Maka putus asa dan putus semangat dari Napoleon Bonaparte. Dia panggil pemimpin pemukul genderang. Dia katakan, pukul genderang perang, pukul genderang mundur. Apa Tuanku? Pukul genderang mundur. Maaf Tuanku, sekali lagi pukul genderang mundur. Dan sang pemimpin pemukul genderang berkata, Tuanku, saya tidak pernah diajar dalam dunia pendidikan perang ini untuk pukul genderang mundur. Saya hanya diberi pelajaran untuk pukul genderang maju saja. Karena sudah putus asa, akhirnya Napoleon berkata, ya udah silahkan pukul genderang apa saja. Dan akhirnya benar, dia mengatur pasukan pemukul genderang itu dan berbaris, dia pukul. Apa yang terjadi? Ketika pukulan genderang itu dikumandangkan, ada satu adrenalin, semangat untuk perang, dan sejarah mencatat Napoleon Bonaparte menang atas Rusia karena mereka tidak pernah menyerah.
Jangan pernah menyerah. Sekalipun kita pernah mengalami kegagalan, jangan pernah menyerah. Sekalipun banyak orang-orang yang tidak mendukung dan bahkan mereka mengatakan sesuatu yang buruk, jangan pernah menyerah. Waktu saya merintis, ada banyak orang-orang yang mengejek saya, menghina saya, membuli saya semuanya. Ada banyak orang-orang yang meremehkan saya. Tapi saya maju terus-menerus. Saya tidak memiliki uang. Orang-orang berkata, bagaimana mungkin kamu bisa membangun sebuah gereja? Hari-hari ini kalau membangun gereja dibutuhkan uang. Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya maju sekalipun tidak ada uang. Karena apa? Karena saya tahu bahwa kalau kita maju bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti akan memiliki kemenangan. Kalau kita sedikit tapi bersama-sama dengan Tuhan, ditambah dengan Tuhan, kita akan menjadi hero. Tapi banyak minim Tuhan, itu akan menjadi zero. Dan saya yakin, ketika kita menjadi orang-orang yang tidak pernah menyerah bersama-sama dengan Tuhan, apalagi kita bangkit, kita berani mencoba, kita pasti akan menang. Mari kita akan tonton satu video, dan setelah kita menonton video ini, kita akan masuk dalam bagian ketiga. Bagaimana caranya kita mendesain diri kita menjadi pahlawan. Mari tonton video ini. Round 10 scheduled for 12. Time, get over here. Let's go, time in, let's go. Tony Wiggs checking the tape on the left glove of Castillo. They touch gloves, and here we go again. The WBC WBO Unification Lightweight title fight. Oh, what a left hook by Castillo, and Corrales is down. The mouthpiece comes out. 4, 5, 6, 7, 8. Come to me. You all right? You want to continue? Okay, here we go. Time. Come in. They get the mouthpiece back. He was up at 8. Put it in. There you go. Let's go. Here we go. Joe Goosen trying to get involved. What a dramatic moment here in round 10 as Corrales hits the canvas. Castillo looking to finish it here. He goes down again. Takes the mouthpiece out. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come there. You all right? I'm going to penalize you. Taking 1 point off. Time. 1 point off here. 1 point off. 1 point. Excessive spitting out of the mouthpiece. A point deducted. Come on. You're spitting out the mouthpiece. To make matters even worse now, You gotta fucking get inside on him now. Dreadful round for Corrales. Down 2 times here in the 10th. Again, Castillo going back to work. And if Corrales can get through this round, the dynamic of the fight has now changed to the point where he may very well need a knockout. With 1:35 to go, he's got a long way to go, Corrales. But he just hurt Castillo with the right hand, or at least pushed him back. That was astonishing, and he hurts him with a hook. Corrales comes back, a straight right. Now Castillo against the rope. Unbelievable. Ebb and flow. We're all standing here, Mandalay Bay. Corrales coming back after being on the canvas twice here in the 10th. Now Castillo steps back. Corrales swinging. Castillo's in trouble. Weeks steps in, and the fight is over. Corrales with a remarkable, dramatic turnaround to win this fight. Unbelievable. Luar biasa bukan orang-orang yang tidak mau menyerah? Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi sang pemenang? Yang ketiga, mari kita hidup dikendalikan oleh sebuah visi ilahi yang besar, yang benar. Waktu Gideon, dia mau bertempur dengan tentara Median, Tuhan sudah memberikan visi kepada dia. Gideon, aku memilih engkau. Engkau akan berperang melawan Median dan aku memberikan kemenangan kepada engkau. Dan aku akan sertai engkau sampai pada akhirnya Israel itu terbebas dari Median. Tuhan memberikan visi yang jelas kepada Gideon. Sehingga apapun keadaannya, ketika seseorang itu mengarahkan kepada visi itu, orang itu tidak akan pernah dapat digoncangkan. Orang yang memiliki visi, orang itu memiliki tujuan yang jelas. Di mana ada visi, ada tujuan jelas, di sana ada banyak hal.
Orang akan memperbaiki, orang akan mengasah hidup dia, mempertajam segala sesuatu di dalam diri dia. Orang akan mengubah cara kebiasaan-kebiasaan dia hidup, cara kebiasaan hati dia, cara kebiasaan karakter dia, cara kebiasaan-kebiasaan mengatasi atau mencari solusi-solusi. Itu orang itu akan berjuang ketika visi itu sangat jelas luar biasa. Nah, ketika Gideon dia menghadapi tantangan yang sangat berat, musuhnya jumlahnya lebih besar, kemudian mereka memiliki pendidikan militer yang luar biasa, canggih senjata-senjatanya, tapi itu tidak mengurangi Gideon untuk memiliki semangat untuk bertempur dan menang. Kenapa? Karena dia punya visi. Bayangkan kalau Bapak Ibu ada seseorang yang mengajak, ayo kita pergi. Apa pertanyaan pertama yang akan kita katakan kepada orang yang mengajak kita? Pasti akan kita berkata, kemana? Bayangkan kalau pertanyaan yang kita tanya, itu langsung dijawab gini, ya udah kita pergi kemana saja. Apakah Bapak Ibu semuanya mau pergi ketika orang mengajak Bapak Ibu pergi, tapi mereka tidak punya tujuan, tidak punya visi yang jelas? Saya yakin kita tidak mau. Kenapa? Sebab kalau kita tidak punya visi, tidak punya tujuan, waduh itu bahaya. Saya kasih contoh. Satu saat saya diajak untuk pelayanan di daerah Sumba oleh salah satu senior GSJA saya. Dia katakan, nanti kamu pelayanan di Sumba. Nah, saya mulai cari informasi tentang Sumba. Apa sih kota Sumba itu, gimana sih gambarannya? Provinsi Sumba ini gambarannya gimana? Waktu saya lihat di sana, wah, Sumba itu ternyata adalah daerah yang sangat panas. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya mulai prepare, mempersiapkan diri. Jadi saya mulai seleksi. Wah, ini baju di Sumba itu karena panas, saya mencari baju-baju yang dingin, yang tidak tebal, tetapi yang menyirat keringat dan enak dipakai, yang sejuk. Yang kedua, wah, kalau di Sumba itu daerah panas, di tempat saya daerah dingin, berarti konsumsi makanannya sudah berubah. Maka saya mulai belajar dari situ untuk saya tidak makan makanan panas. Kalau di Cipanas minuman panas itu lebih menyegarkan. Kalau di Sumba berarti minuman lebih dingin. Saya mulai mengubah cara pola makan saya. Saya mulai makan buah-buahan juga di sana. Ada banyak hal. Saya mulai mempertajam karena saya harus persiapkan pada satu tujuan yang jelas. Kalau orang punya tujuan, orang itu akan prepare, menyiapkan dirinya, mempertajam dirinya, mengubah cara hidup dia, kebiasaan-kebiasaan dia, cara kebiasaan pola makan pun, istirahat dia, semua diubah. Kalau orang itu punya tujuan yang jelas. Kalau orang punya tujuan yang jelas, maka orang itu akan benar-benar bisa menjadi seorang pemenang. Kegagalan kita karena kita seringkali tidak memiliki sebuah tujuan. Seperti yang saya gambarkan lagi. Kalau orang yang mengajak kita, tapi tujuannya nggak jelas, kita nggak mau. Kenapa? Kita nggak akan sampai pada sesuatu yang pasti. Nah, dalam ilmu bisnis, kalau seseorang tidak memiliki tujuan atau goal target, apakah orang itu tidak akan bisa melakukan eksekusi? Apa yang mau dieksekusi? Apa yang akan kemudian ditargetkan kalau orang itu tidak punya target? Jadi kalau orang tidak punya tujuan, itu adalah jalan panjang untuk dia meraih atau menjadi orang sukses. Karena putar-putar nggak tahu tujuannya. Maka orang-orang pemenang adalah orang-orang yang memiliki visi yang jelas. Orang-orang yang memiliki tujuan yang jelas. Milikilah tujuan yang jelas. Tahu ada begitu banyak orang-orang yang kemudian mengalami kegagalan yang betul-betul sangat gagal. Di mana mereka? Ada ribuan dan jutaan orang yang telah mengalami kegagalan di kuburan. Ada banyak orang-orang yang mati, tetapi mereka tidak mati dengan tidak punya tujuan. Nah, orang-orang yang tidak punya tujuan adalah orang-orang sebenarnya sudah memiliki tujuan untuk gagal, tujuan untuk kalah. Tapi orang-orang yang memiliki tujuan, orang itu adalah orang-orang yang sudah mendesain diri dia untuk menjadi pemenang. Maka, jadilah orang-orang yang memiliki kemampuan, tujuan yang jelas, target yang jelas. Supaya pada akhirnya kita tidak berputar-putar, tapi kita cepat mencapai sasaran yang luar biasa. Tujuan itu menolong kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang memiliki kemenangan yang luar biasa. Kalau orang punya tujuan, orang itu tidak dapat dihambat oleh apapun juga. Orang itu tidak dapat dihentikan. Orang itu terus-menerus akan fokus kepada tujuannya. Fokus pada tujuannya. Yakub, waktu dia bekerja di Laban, dia jatuh cinta kepada seorang putri Laban, namanya Rakel. Tetapi ketika dia meminta, Laban berkata, oke, kamu harus kerja 7 tahun. Dan ketika dia kerja 7 tahun, karena itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat singkat. Kenapa? Karena dia punya tujuan jelas. Dan pada waktu pernikahan, ternyata bukan Rakel, tapi kakaknya Lea. Dan ketika Yakub berkata, kenapa kamu tipu aku? Ya, bagaimana mungkin? Menurut kebiasaan, kalau orang menikah harus kakaknya lebih dulu. Adiknya ya harus di belakang. Kalau kamu ingin menikahi Rakel, ya kamu harus kerja 7 tahun lagi.
Dan Yakub, dia karena punya tujuannya jelas, dia harus menikahi Rakel. Dia kerja, dia berani berkorban apapun juga. Harga apapun juga harus dibayar, dia berani itu semuanya. Itulah orang yang punya tujuan. Maka jadilah orang yang memiliki tujuan dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak punya tujuan. Amin. Hari ini ingatlah baik-baik, kamu adalah pemenang. Kamu bukan pecundang. Ingat baik-baik, kamu adalah orang pemenang. Kamu bukan orang yang ditaklukkan. Kamu adalah seorang pemenang yang tidak pernah dapat dihentikan. Kamu orang pemenang, sekalipun kamu pernah mengalami kegagalan, karena kamu adalah orang yang berani mencoba, berani bangkit. Selalu itu katakan dalam dirimu, afirmasi, aku adalah pemenang, aku tidak dapat dihentikan, aku tidak dapat dihambat, aku adalah orang yang memiliki tujuan yang jelas, dan pasti aku bisa memiliki kemenangan-kemenangan bersama Tuhan Allah kita yang perkasa. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam pemenang, salam hebat. Jangan pernah dapat dihentikan oleh hambatan. Jangan pernah dihentikan oleh kegagalan-kegagalan kita. Bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Jangan berhenti. Sekalipun kita letih, sekalipun tantangan di depan kita begitu banyak dan kelihatannya seperti raksasa, jangan pernah berhenti. Kalahkan raksasa itu. Beri makanan supaya kita memiliki mental raksasa, jiwa raksasa, iman raksasa. Sebesar apapun juga pasti dapat ditaklukkan oleh karena keberadaan mental, jiwa, dan iman raksasa dalam diri kita. Salam sang pemenang kita semuanya. Tuhan memberkati. Saya tetap ingin berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami pagi ini. Tuhan memberkati dan sadarkan kami bahwa kami adalah pemenang-pemenang. Hari-hari ini COVID sepertinya dia berkata, beria-ria, menganggap kami sebagai seorang yang kalah. Tapi iman kami berkata kami adalah pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para pengusaha-pengusaha yang mereka memiliki usaha mereka hari-hari ini seperti kolab. Karena tidak ada transaksi jual beli. Karena tidak ada produktivitas. Karena tidak ada bahan baku. Dan mereka harus membayar gaji-gaji karyawan. Banyak hal yang mereka pikir, pajak dan segala sesuatu. Tuhan berkati hati mereka tidak menjadi stres, tidak menjadi depresi, tidak menjadi putus asa, tapi berikan semangat, berikan kesabaran, ketabahan, bangkitkan mereka menjadi sang pemenang atas masalah ini. Tuhan memberkati dengan hikmat marifat supaya mereka mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka tidak tersuplai karena mereka tidak bekerja. Tangan Tuhan memberkati, buat mereka terus bersukacita, buat mereka terus bersyukur, dan Tuhan berkati orang-orang dan gerakkan orang-orang untuk membantu menolong mereka. Berkati para dokter yang sedang menangani virus corona, para suster dan cleaning service, berkati dan jauhkan mereka, lindungi mereka. Berkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena sakit penyakit, Tuhan Engkau jamah. Yang terkena virus corona, Tuhan Engkau juga jamah, Engkau sembuhkan. Berkati pakar-pakar virus supaya menemukan virus yang menjadi antivirus bagi corona ini, Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Berkati bangsa-bangsa yang menangani virus corona ini, yang imbas virus corona. Bangkitkan bangsa-bangsa untuk bergandeng tangan, untuk benar-benar Tuhan bisa memahami bahwa kami bangsa ini adalah satu kesatuan, dan kami tidak akan bertempur, tidak akan berperang. Tuhan Engkau memberkati juga Presiden kami Jokowi dalam pemerintahannya menangani Indonesia yang begitu majemuk, yang begitu banyak. Berikan hikmat dan takut akan Tuhan sehingga beliau diberikan hikmat yang bisa mengurai masalah-masalah di Indonesia. Berkati supaya dia bisa menelurkan kebijakan-kebijakan di masa-masa virus ini, Tuhan, dan supaya ada kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, segala kebijakan-kebijakan yang bisa melindungi bangsa kami dan membangkitkan bangsa kami, memajukan bangsa kami. Engkau memberkati juga Tuhan wakil presiden kami juga, Engkau memberkati dengan hikmat luar biasa. Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk menjegal atau Tuhan tidak menginginkan Indonesia ini bangkit, Indonesia ini maju. Kami mematahkan anasir-anasir jahat yang berusaha untuk membuat bangsa kami ini tidak menjadi bangsa yang hebat. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati jajaran kementerian, Engkau memberkati aparat pemerintah dari pusat sampai daerah. Engkau memberkati lembaga tinggi dan lembaga tertinggi di negara kami. Engkau memberkati Tuhan juga pemerintahan di kota kami. Berkati bupati, berkati camat, berkati RT RW, semua Engkau memberkati. Berkati gereja kami. Kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah dan memiliki gedung, Tuhan Engkau campur tangan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih. Akhirnya berkat rohani, berkat jasmani menyertai hidup kami, dan kasih karena Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih. Tuhan memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Sekali lagi, salam pemenang. Jangan dapat dihentikan oleh apapun juga. Karena ketika kita berhenti, berarti kita sudah kalah. Maka maju terus, bangun semangat bersama-sama dengan Tuhan, punyai iman raksasa, supaya kita bisa menaklukkan segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semuanya.